kelihatan? Ya, siap. Sudah ya? Sudah Pak Dodi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Tabik pun. Ya pun. Tadi Bung Suryadi sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif tentang apa saja peran-peran pemuda yang bisa dilakukan ketika pandemi ini. Saya kira memang pandemi ini menyerang semua aspek ya, semua hal, semua orang, tidak kenal usia, tidak kenal apa istilahnya tuh, tidak kenal strata sosial juga gitu, yang kaya kena, yang miskin sering lebih kena rentan gitu. Dan tentunya ini apa istilahnya tuh perlu kita meresponnya dengan sifat adaptif ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita bagaimana sebagai bagian dari pemuda, dan saya yakin, saya juga meyakini diri saya adalah juga bagian dari pemuda juga. Dan di sini juga teman-teman yang hadir di dalam forum ini mayoritas adalah pemuda, baik juga dari mahasiswa, terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas pemuda, khususnya pemuda pelajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan potensi pemuda itu sendiri. Lalu kemudian pendekatan kapasitas pemuda yang bisa dilakukan seperti apa. Lalu kemudian beberapa indikator dalam kegiatan komunitas dalam hal ini yang bisa dipelopori oleh teman-teman anak muda. Dan terakhir peran dan tanggung jawab kolektif ya, yang sebenarnya ini sudah disinggung dengan sangat baik oleh Bung Suryadi tadi gitu. Nah, kita awali dengan mengapa harus pemuda gitu. Seringkali kan kita banyak baca dari berbagai berita, berbagai statement pemerintah, dan juga di kampus-kampus juga gitu soal bonus demografi ya, bahwa hari ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi sampai tahun 2045 setidaknya, bahwa penduduk terbesar di Indonesia ya hari ini didominasi oleh anak-anak muda gitu. Sehingga ya anak muda ini menjadi potensial banget gitu. Ya walaupun ini juga tetap berwajah dua ya, misalnya bisa menjadi potensi ataupun juga bisa menjadi beban. Tapi tentunya kita tidak ingin memilih posisi sebagai menjadi beban negara ya, tapi justru menjadi potensi ya. Saya kira dalam hal ini anak muda pun juga punya peran penting. Biasanya karena anak muda itu energinya lebih besar, waktunya mungkin secara spesifik ketika pemuda pelajar lebih waktunya mungkin lebih luang, sehingga ada berbagai macam sumber daya yang bisa dioptimalisasi untuk merespon pandemi ini gitu, khususnya ya yang sifatnya ini aja lingkungan terkecil gitu, di lingkungan sekitar pemuda tersebut. Ini sebenarnya menjadi alasan mengapa posisi pemuda ini, khususnya pemuda pelajar, dia baik mahasiswa ataupun mungkin pelajar sekolah gitu, yang bisa menjadi apa istilahnya tuh hal yang ini agensi terdepan gitu dalam merespon pandemi ini. Nah, dalam beberapa kesempatan saya sering bertanya soal ini gitu, apakah gelas ini setengah isi atau setengah kosong gitu. Ya ada orang yang menjawabnya sebagai setengah kosong dan setengah isi gitu. Karena secara objektif memang dua hal tersebut adalah hal yang benar gitu. Ya disebut setengah isi betul, disebut setengah kosong pun betul. Namun secara paradigmatik ketika kita bicara ini sebagai setengah isi gitu kan, misalnya gelas itu, berarti setidaknya pekerjaan kita selanjutnya adalah bagaimana mengisi gelas ini menjadi lebih penuh gitu, menjadi penuh. Alih-alih kalau kita nyebutnya ini sebagai setengah kosong gitu. Nah kalau ini kita sebenarnya udah punya isiannya itu gitu. Nah isian ini kita kontekstualisasi dalam kondisi ya di lingkungan kita hari ini gitu, di komunitas, di desa, di apa istilahnya tuh di urban pun juga sama ya, di masyarakat urban pun juga sama gitu. Isinya ini banyak hal ya, mulai dari modalitas kita sebagai warga, modalitas kita sebagai anak muda, atau mungkin pengalaman juga gitu. Ya walaupun mungkin soal pandemi kita tidak pernah punya pengalaman yang semua masyarakat di dunia
saya kira jarang mendapatkan pengalaman yang sama gitu. Tapi setidaknya kan kita juga pernah mungkin ada beberapa pengalaman yang sifatnya bersifat krisis ya ataupun bencana gitu. Itu kan juga adalah pengalaman yang kita bisa pelajari itu sebagai bagian daripada isi dari gelas itu yang kita bisa tinggal oh iya dulu kita pernah punya pengalaman misalnya ya soal bencanaan ataupun punya sesuatu yang sifatnya krisis di komunitas kita di desa kita itulah yang menjadi modalitas kita untuk bagaimana mengkrit langkah cepat dalam setidaknya untuk menangani pandemi ini gitu. Karena bagaimanapun juga hari ini ya pandemi ini ya menjadi ini apa istilahnya itu tidak lagi bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah juga gitu, tapi juga bagaimana masyarakat pun juga punya turut andil juga gitu. Ya walaupun di sisi lain memang kita tetap harus bisa menuntut apa istilahnya tuh tanggung jawab pemerintah juga gitu. Nah, dari penjelasan tadi soal gelas setengah isi dan setengah kosong ini, jadi setidaknya kita bisa melakukan beberapa pendekatan yang kita lakukan dalam hal peningkatan kapasitas ini. Berarti peningkatan kapasitas itu bisa didasarkan pada kebutuhan yang ada dalam pemuda. Jadi jangan terlalu jauh-jauh gitu. Tadi sempat disinggung sama Bung Suryadi soal bagaimana anak muda itu bisa berinovasi, anak muda itu bisa berkreatif apalah gitu. Ya tentunya itu kan bisa berbekal dari apa yang jadi kebutuhan pemuda dan apa yang ada real di pemuda itu sendiri gitu. Punya apa gitu. Jadi pendekatan yang paling mungkin ya, ataupun yang paling potensial bisa dikembangkan adalah bagaimana menggali apa yang dimiliki oleh pemuda setempat. Anak muda punya apa misalnya punya tadi punya pengalaman punya skill-skill tertentu dan kebutuhan tertentu itu yang bisa dijadikan titik awal jadi apa ya jadi titik pijaknya gitu. Jadi tentunya dan tentunya setiap desa ataupun setiap tempat komunitas itu pasti berbeda-beda ya. Oleh karenanya dalam pendekatan untuk meningkatkan kapasitas ini perlu mempertimbangkan pula aspek lingkungan gitu. Karena nggak semuanya apa istilahnya mungkin di pesisir barat tempatnya seperti apa dan punya modalitas geografis yang berbeda pula gitu. Mungkin kalau di di masyarakat urban di perkotaan juga pasti punya lingkungan yang berbeda pula gitu. Tapi setidaknya kita bisa memilih sesuai dengan konteks lingkungan kita. Gitu. Jenis keterampilan yang cocok seperti apa dan dikuasai. Sehingga maksudnya peningkatan kapasitas ini tidak terlalu apa istilahnya tuh harus menjadi apa istilahnya menjadi luar biasa banget enggak juga gitu. Tapi bagaimana kita bisa apa istilahnya tuh bertahan hidup dengan baik dengan sehormat-hormatnya gitu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran kerangka pikir aja karena ini pandemi Covid yang menyerang semua hidup manusia. Dia menciptakan apa istilahnya tuh ancaman dan juga ada peluang juga. Yang di sisi lain di bawah ini ada organisasi pemuda dan mungkin di sini ya tadi bisa kalau seperti yang Bung Suryadi ada Karang Taruna, ada apapun bentuk jenis organisasi kepemudaan ini karena lebih baik memang ketika pemuda itu akan lebih terarah ketika terorganisir gitu. Dan tentunya untuk menciptakan sebuah kebertahanan komunitas ataupun desa dan solidaritas juga ada modal sosial sebenarnya yang bisa diangkat. Modal sosial itu apa? Ya kepercayaan, terus kemudian juga di jaring sosial, norma-norma yang dipercaya oleh komunitas tempat itu bisa dijadikan di apa istilahnya itu modal sosial itu bisa dikonversi, bisa ditransformasi, dirubah menjadi modal finansial ataupun modal yang lain sehingga untuk menghadapi pandemi ini kita punya apa istilahnya kebertahanan dan juga sikap solidaritas bareng-bareng. Yang dipelopori mungkin setidaknya kalau di desa ya mungkin oleh organisasi pemuda itu sendiri gitu. Nah, adapun kapasitas itu kita bisa maknai sebagai sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya gitu yang tersedia dalam komunitas, organisasi atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi resiko bencana dan bisa memperkuat
ketahanan. Nah, hari ini kita memang mengalami bahwa pandemi ini adalah bencana gitu, bencana non alam. Dan bagaimana caranya kita memperkuat ketahanan? Ya kita mungkin tidak punya istilahnya tuh tidak menjadi kewajiban masyarakat untuk memberikan apa istilahnya tuh infrastruktur kesehatan, enggak, itu sudah menjadi tugasnya pemerintah, tapi setidaknya bagaimana memperkuat ketahanan ini menjadi apa istilah itu menjadi pekerjaan kita sebagai anak pemuda setidaknya gitu. Nah, adapun kapasitas itu terdiri juga dari apa istilah dalam menghadapi kerentanan permasalahan dalam bencana yang dicakup oleh misalnya mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup atau adaptasi. Jadi setidaknya inilah yang menjadi indikator setidaknya untuk menjadi tolak ukur di masyarakat kita sendiri, di komunitas pemuda, di organisasi pemuda, ataupun misalnya di masyarakat sekitar ini, apakah sudah memiliki ini gitu. Setidaknya indikator tersebut pertama adalah soal kesiapan. Kesiapan di sini kita bisa maknai sebagai pengetahuan dasar tentang COVID misalnya gitu, asalnya seperti apa, cara penularannya, yang notabene hari ini semakin agresif ya, maksudnya penularan dengan banyak variannya itu, bagaimana COVID ini ya, misalnya dengan varian yang terbaru Delta itu hanya bertatap muka saja 10 detik misalnya itu bisa punya potensi penularan yang sangat tinggi gitu. Ciri-ciri dan mencegah seperti apa ini bisa diturunkan dengan langkah-langkah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan COVID melalui kegiatan kebersihan diri dan itu kan setidaknya ya menjadi apa ya bagian dari protokol kesehatan juga sih gitu. Setidaknya dari segi kesiapan ini kita bisa lihat nih apakah masyarakat kita sekitar kita sudah punya sudah memenuhi belum gitu indikator kesiapan ini. Lalu kemudian adaptasi, berarti adaptasi ini soal bagaimana aktivitas pekerjaan yang dilakukan misalnya ya dalam apa ya pemerintah pernah bikin apa istilah terma soal new normal ya ataupun kebiasaan baru gitu. Nah itu pun juga kan kita bisa mengambil sebagai adaptasi. Ya hari ini apa istilahnya ya masker itu udah kayak apa ya udah kayak celana gitu. Kalau misalnya keluarga pakai masker ya udah gak pakai celana gitu. Jadi setidaknya ya ketika kesehatan pun juga ada sanksi sosial yang bisa menjadi apa bisa menjadi penilaian pertimbangan juga gitu. Nah kadang kala yang sifatnya sanksi sosial itu justru bisa bersifat lebih efektif gitu. Nah termasuk adaptasi dalam ketika memperoleh bantuan dari pemerintah ya tentunya ya masyarakat pemuda dalam arti bisa mengorganisir gitu sehingga misalnya biar agar ketika ada bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran, bisa membantu pemerintah biar apa istilahnya itu disampaikan bantuan tersebut dengan baik kayak. Lalu kemudian yang ketiga ini ya indikator kapasitas ketahanan ini ya soal mitigasi gitu. Ya kita mungkin perlu juga bikin apa istilahnya semacam kayak satgasnya gitu versi komunitas itu sendiri gitu yang berbasis lokalitas juga gitu karena ya penting juga gitu dibikin organisasi kayak gini. Saya sangat beruntung ketika beberapa saya punya pengalaman di Bekasi kebetulan mertua saya terpapar gitu tapi bagaimana masyarakat sekitarnya itu membangun semacam satgasnya gitu. Jadi sehingga dibantulah semuanya dari mulai apa istilahnya tuh pangannya, terus kemudian kontrol dengan apa istilahnya tuh paskesnya ya puskesmas, dokter puskesmas dan segala rupa sehingga bisa terbantu banget gitu. Ya itu kan nunjukin ternyata ya masyarakat lah akhirnya yang jadi apa yang menjadi garda terdepan untuk saling menolong itu gitu. Ya di sisi lain ketika memang pemerintah belum begitu ini apa istilahnya itu belum begitu optimal kita sendiri gitu si masyarakat sendiri yang bisa dimotori oleh anak-anak muda gitu. Nah untuk itu mungkin ada baiknya kita anak-anak muda ini mulai membangun sikap mental yang bisa meningkatkan kapasitas kebertahanan ya
eh, pertama yang saya ingin sampaikan soal kebersamaan gitu. Tapi tentunya kebersamaan di sini tidak kita maknai secara klise. Tapi ya hampir semua orang juga selalu bilang bahwa kebersamaan itu penting. Tapi kita harus bisa punya kondisi kebersamaan yang bisa diorganisasi sedemikian rupa gitu, diorganisir serapi mungkin agar melahirkan sumber daya yang besar gitu. Sumber dayanya mulai dari modal, jaringan, manusia, dan segala rupanya. Ada berita duka yang banyak sekali kita dengar. Warga kita, masyarakat kita yang wafat ketika isoman, isolasi mandiri. Di sini saya tidak ingin menyalahkan, tapi itu kan sebagai bentuk apa istilahnya tuh, ada kebersamaan yang apa ya, yang ringgi di sana gitu. Sehingga ketika ada warga yang isoman itu, saya ketika membayangkannya itu sangat sedih banget gitu. Bagaimana gitu ada seorang yang apa ya, meninggal sendirian gitu di tengah ketika mungkin dia sedang sakit, sedang butuh apa istilahnya tuh mungkin bantuan pangan ataupun ketika butuh obat dan segala rupanya, tapi tidak ada yang membantu gitu. Nah, dalam hal ini tentunya ketika pandemi ini menyibak banyak hal gitu, dan tentunya ya anak muda, pemuda itu bisa mengorganisir dalam hal kebersamaan ini. Jadi kebersamaan itu penting gitu, dan tidak lagi normatif sifatnya gitu. Lalu kemudian kemandirian, dalam maksudnya kemarin gini, kebersamaan yang diorganisir tadi akan melahirkan kondisi kemandirian yang kita bisa hidup karena diri kita sendiri maksudnya, dan bantuan ketika ada pun itu bisa bersifat rangsang gitu. Dalam arti ya alhamdulillah misalnya kita ada bantuan-bantuan, tapi tidak lantas apa bantuan itu menjadi apa ya, mentransformasi diri kita menjadi pengemis, tidak juga gitu. Toh ketika lahir solidaritas kan bisa berangkat dari kemandirian itu tadi. Lalu kemudian sikap mental yang perlu ditumbuhkan di anak-anak muda kita hari ini ketika tengah pandemi adalah soal bagaimana orientasi komunitas gitu. Karena bagaimanapun ya kebersamaan itu kan lahir dari komunitas terdekat gitu. Tahun ini saya lagi bikin penelitian kecil-kecilan soal bagaimana gotong royong di era digital gitu. Ya saya menemukan beberapa temuan bahwa ya bentuk apa istilahnya tuh charity, apa istilahnya tuh bantuan-bantuan donasi itu sedang tumbuh besar gitu di tengah pandemi gitu, dengan banyak orang akhirnya berdonasi sedang lewat format digital, gotong royong digital. Itu bagus, temuan penting. Tapi tetap saja yang akan membantu lebih efektif adalah masyarakatnya sendiri gitu. Saya ada kasus kawan, tapi ini saya tidak akan menyebutkan tempatnya. Dia usahanya dagang gitu, dagang warung gitu, warung itu. Dia warung, kemudian terpaksa COVID sebagainya. Nah, ironinya masyarakat sekitarnya itu nyuruh untuk warung itu ditutup gitu oleh masyarakatnya sendiri gitu. Tapi di sisi lain masyarakat tidak bisa membantu, bahkan tidak memiliki opsi untuk membantu teman saya itu gitu. Sehingga ya dia sangat kewalahan banget gitu. Akhirnya dia meng-share bantuan itu ya lewat ini ya, lewat digital. Tapi di sisi lain kan secara geografis jauh jaraknya gitu, bisa sampai puluhan kilometer. Akhirnya kan mau nggak mau ketika dibantu, mungkin ada ya untuk ini ya, untuk ada beberapa kawan yang solidaritas akhirnya memberikan pangan bantuan. Tapi kan itu butuh energi yang luar biasa guys, sehingga ketika memberikan pangan harus berpuluh kilometer baru ngasih, padahal di masyarakat sendiri itu bisa untuk diorganisir gitu. Nah maksudnya penting juga bagaimana bahwa apa yang kita lakukan ini ya berbasis pada organisasi komunitas kita sendiri gitu. Jangan sampai meninggalkan satu orang pun di tengah pandemi ini gitu. Ya walaupun mungkin bisa jadilah ada masyarakat kita yang sering yang bengal gitu ya, tapi ya ketika pandemi ini ya tetap aja perlu disupport, dibantu juga gitu. Ada yang nggak percaya juga, bahkan sampai hari ini juga masih ada yang nggak percaya sama COVID. Lalu kemudian ini yang paling penting, kesabaran gitu. Makanya
saya sangat takjub ya kepada para nakes gitu yang sangat bersabar banget untuk menangani apa istilahnya tuh bantu dalam pelayanan kesehatan kepada para pasien-pasien COVID ini. Ya sekali saya pernah ngalamin juga betapa lumayan agak ribetnya juga gitu untuk membantu support bagi keluarga sendiri yang sedang isoman gitu. Makanya kesabaran itu menjadi kunci gitu. Jangan sampai gara-gara ini misalnya ya kita mau ikut marah gitu kan. Mungkin ada warga yang isoman tapi kemudian dia kutip bengal gitu. Kita malah ikut marah. Jadi akhirnya kayak kontraproduktif gitu. Dan tentunya ini menjadi hal yang penting untuk mental inilah yang akan menjadi penjaga ya untuk apa yang bisa dilakukan oleh anak muda hari ini gitu ketika dia di desanya di desanya di komunitasnya gitu ataupun di masyarakat urban itu juga bisa sebenarnya ini gitu. Nah sehingga turunannya mungkin saya lebih mengulang ya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Suryadi. Peran pemuda hari ini ya pertama ya bisa ini ya bisa dengan apa istilahnya itu soal bagaimana menginformasikan, soal mengedukasi ke masyarakat umum untuk bahwa ya COVID ini memang bahaya, COVID ini ada, setidaknya gitu ada, dan memang kita harus bisa apa istilahnya tuh menjelaskan seterang-terangnya gitu di tengah banyak informasi-informasi yang bersebaran yang tidak jelas, yang hoax dan segala rupa kayak gitu. Walaupun memang anak muda itu juga ada kesenjangan digital juga ya, maksudnya tidak semua tempat di Indonesia ini punya kualitas infrastruktur digital yang bagus gitu. Nah, jadi peran ya kita tadi bersama dengan apa karena harus dengan kesabaran gitu untuk menyampaikan informasi yang akurat. Ya saya sekarang hari ini ya dulu ketika di grup WhatsApp saya masih agak-agak ini ya masih agak-agak sungkan gitu, apalagi dengan keluarga. Kalau sekarang ya kalau misalnya informasinya itu yang disebarkan adalah hoax, ya kita harus mulai berani menyampaikan itu hoax, itu tidak benar informasi tersebut dan segala rupanya gitu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh anak muda ya berjejaring lah. Seenggaknya sih biasanya kalau anak muda yang kalau misalnya basisnya Karang Taruna kan dia secara kelembagaan juga punya jejaring kerjasama yang bagus antar ini juga antara anak muda juga, sehingga bisa dengan lewat jejaring itu bisa bikin berbagai kegiatan bersama ya, di program kerelawanan ada segala rupa gitu. Dan tentunya tadi udah singgung juga oleh Bu Ferry soal bagaimana membimbing warga terkait prokes gitu. Saya juga. Dan ini selain mengingatkan juga sama masih di lewat berbagai akses digital ya. Karena sekarang yang paling masif itu justru informasi berita tuh ya berita-berita yang hoax dan yang kurang apa yang misinformasi pun juga banyak berseliweran di digital gitu. Makanya karena itu ya yang menjadi medan pertarungan untuk mengadvokasi kebenaran itu ya lewat digital itu tadi gitu. Yang paling terdekat. Syukur-syukur makanya di sini akan lebih terorganisir kalau misalnya warga itu yang maksudnya setidaknya antar per RT lah apalah gitu ya ada grup WhatsApp-nya gitu sehingga ketika ada sesuatu hal itu bisa saling berkoordinasi gitu. Ya, saya misalnya ada satu keluarga di rumah A sedang terpapar COVID, berarti kan disupport lah setidaknya apa gitu. Nah, dan tentunya menjadi garis depan dalam ini ya, dalam sebagai agensi ya, dalam arti teman-teman anak muda ya bisa bikin berbagai macam kegiatan lah ya yang bisa support setidaknya ya kalau support kesehatan sih enggak tapi setidaknya support yang sifatnya sosial gitu pangan apa kayak gitu bikin ini mungkin beberapa contoh yang bisa dikerjakan gitu setiap tempat punya kondisi yang berbeda-beda ya mulai bikin dapur umum kayak mulai bikin apa istilahnya itu mengelola sampah komunitas yang agar bisa dijual lalu kemudian dikonversi lagi untuk bantuan ini bikin ruang isolasi lah karena biasanya kan biasanya ada satu tempat khusus tempat yang bisa dioptimalisasi misalnya buat orang isolasi. Syukur kalau tempat itu misalnya ada orang kaya yang punya rumah kosong gitu. Itu kan bisa dimanfaatin gitu. Ada beberapa berita yang
dengan kerelawannya, orang yang punya kelebihan, punya privilege ini apa istilahnya tuh, rumah yang bisa digunakan untuk kebermanfaatan publik ya dibikin buat isoman dan segala rupa itu kan ya hal-hal kayak ini kan banyak banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan oleh anak muda khususnya gitu yang punya energi, punya waktu dan punya daya juang yang lebih ini lebih kuat. Jadi Bung dan Mbak di sini ya bisa melakukan hal itu gitu kerja-kerja itu. Saya kira itu saja sebagai pemantik. Terima kasih Bang Simon. Ya. Itu mungkin lebih ke memantik aja ya. Pada dasarnya ya banyak hal sih yang bisa dikerjakan oleh anak muda dalam merespon pandemi COVID ini hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi, luar biasa ya. Jadi ada benang merahnya juga dengan pemaparan dari Bung Suryadi tadi ya. Jadi kita kayaknya sudah ketemu gitu kan, poin-poin penting terkait peran pemuda di era pandemik ini gitu kan. Nah ini jadi masukan juga buat kita selaku pemuda dan juga mahasiswa yang tergabung nih di link Zoom. Mungkin secara lebih mendalamnya kita bisa diskusi nanti apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Mungkin silakan di open mic aja kalau mau bertanya secara langsung gitu ya untuk peserta webinarnya. Silakan. Dari mahasiswa ada yang bertanya secara langsung. Di chat room juga belum ada ini. Ya, kalau Pak Dodi tadi cukup menarik ide-idenya itu ya. Jadi memang secara langsung bisa terlibat dalam hal sekarang ini kan kita lagi tinggi kasus COVID-nya, penyediaan sarana pendukung bagi kelompok warga yang isolasi juga itu memang harus diperhatikan gitu kan. Selain itu memang aspek pengetahuan di masyarakat kayaknya juga harus diperbaiki gitu. Karena kadang-kadang masih ada yang mengira COVID sebagai apa ya, sebagai musibah gitu kan. Akhirnya kemudian keluarga yang isoman jadi dimusuhi gitu kan. Nah, itu juga harus diedukasi gitu kan. Ya, silakan bagi Bung dan Mbak yang mau bertanya. Mahasiswa Unila ada yang mau bertanya? Mahasiswa negara nih? Sepakat apa yang Oh ya, silakan. disampaikan oleh Bung Dodi tadi sebenarnya. Bahwa pemuda ini cenderung sekarang ini kalau bisa ya relawannya lebih ditingkatkan di masa pandemi sekarang ini. Bahwa ini sambil mengisi kekosongan kalau ada yang bertanya ya, ataupun berdiskusi ya, Ya, Bung, Bung siap. Simalia sama Bung Dodi. Sambil menunggu kalau ada adik-adik yang mau sharing, mau apa, ya semampu kami bisa jelaskan, kami bisa kontribusi. Saya yang disampaikan oleh Bung Dodi tadi ya, kita lebih condong bagaimana pemuda-pemudi ini lebih meningkatkan relawannya, apa pedulinya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Bagaimana pedulinya terhadap lingkungan masyarakat? Ya, jiwa relawannya itu dikeluarkan saat sekarang ini. Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa kita berkontribusi terhadap lingkungan maupun masyarakat di lingkungan kita? Tentunya peran pemuda ini, ya ini yang diharapkan gitu. Jadi pelopor tadi, sebagai motor penggerak tadi, ya ini saatnya sekarang seperti ini, kondisinya seperti ini ya. Kita pemuda-pemudi ini ya harus mampu menunjukkan bahwa kita itu lebih daripada yang lain, bahwa kita semangat kita lebih dari yang lain. Silahkan dalam bentuk apa kegiatannya, relawannya pun, pedulinya pun seperti apa, yang penting kita ada
ya dilihat masyarakat bahwa kita berkontribusi yang baik, yang positif. Kira itu saya sangat sependapat dengan yang disampaikan Bung Dodi tadi, seperti itu Bung Simon kira-kira. Ya. Oke, baik. Ini sudah ada yang bertanya satu orang ya, dari Egi Yunitasari. Izin bertanya, selama masa pandemi ini kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Karang Taruna di pesisir barat? Apakah pemuda di sana telah turut berperan aktif? Dari Mbak Egi Yunitasari ini, Bung Suryadi. Ya, langsung ya Bung ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari terbentuk ataupun kami pengukuhan 2020 sampai sekarang ini kegiatan kami yang kami lakukan satu di bidang terhadap pandemi COVID ini, satu di bidang olahraga pemudaan, satu di bidang pembinaan yang kami lakukan di masa pandemi ini. Yang pertama di bidang terhadap pandemi COVID ini, peran kami di awal-awal dulu yang lagi gencar-gencar, kami melaksanakan ya pembagian masker, seperti terus bantuan sembako yang memang di saat kemarin yang memang lagi gencar-gencarnya, itu yang kami lakukan sampai ke tingkat pekon atau ke desa kalau kami pekon sampai ke tingkat desa atau pekon, karena Karang Taruna ini dari pusat provinsi kabupaten sampai ke desa itu sudah ada semua. Jadi hierarki kami ataupun jenjang struktur kami berjalan semua kalau di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kalau tinggal kami di kabupaten menginstruksikan ini loh, peduli kita ini loh yang harus kita laksanakan. Seperti pembagian masker, sembako, terus peduli terhadap lingkungan tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Bahwa banyak kejadian-kejadian di masa pandemi ini, apakah itu musibah, banyak yang terjadi kebakaran, sudah kita pandemi, rumahnya pun terbakar, beberapa rumah. Nah, kami kemarin, sekitar 3 bulan yang lalu, ada beberapa rumah di satu pekon atau kecamatan itu, 7 rumah sekaligus yang terbakar. Nah, peran kami, sudah di masa pandemi yang memang serba kesulitan sekarang ini, kondisi rumahnya pun terbakar. Di situ peran kami dari pemuda Karang Taruna ya berdiskusi bagaimana kami setiap desa itu bergerak semua sehingga kita bisa membantu terhadap yang terdampak COVID ataupun kena kebakaran ini. Jadi hal-hal semacam itu yang kami lakukan. Terus di bidang olahraga, walaupun di tengah pandemi, pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini tidak laju dengan laju dengan kondisi kita banyak berdiam di rumah, tidak olahraga, tidak juga. Kami bagaimana pemuda ini dengan batasan tidak lebih dari 20 sampai 30 orang